Polres Mojokerto, di mana Satuan Reserse Kriminal bersama Satuan Unit Reskrim Polsek Ngoro telah mengungkap kasus penipuan dan penggelapan atau 372-378 dengan modus arisan, di mana awal diidentifikasi kasus ini per 21, di mana warga masyarakat melaporkan ke Polsek Ngoro, wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, adanya praktik penipuan dan penggelapan dengan modus arisan ataupun juga simpan pinjam uang, yang mana diberikan beberapa hal yang bersifat menguntungkan kepada pihak warga masyarakat. Di sini ada 2 TKP. Yang pertama, TKP pertama di rumah saudara Jamiah di Desa Sumberbendo, Desa Lolawang, dan yang kedua TKP langsung di rumah pelapor, yaitu di Desa Kembangsari, Kecamatan Ngoro. Waktu sudah beraksi hampir kurang lebih 1 tahun, di mana tersangka seorang ibu rumah tangga berinisial M, kemudian umur 42 tahun, tanggal lahir Malang 14 Juni 1978, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Dari tersangka pada bulan Mei tahun 2020 yang berinisial M ini mendatangi ke rumah para kelompok arisan. Jadi di wilayah Kecamatan Ngoro ini memiliki beberapa kelompok arisan yang berisikan ibu-ibu di Kecamatan Ngoro, di mana ketuanya bernama Ibu Jamiah dan kawan-kawan 2020 dan 2021. Ini yang bersangkutan menjelaskan beberapa keuntungan dari arisan paket lebaran tahun 2020 dan tahun 2021 dengan modus menyerahkan uang dari arisan ataupun dari warga masyarakat tersebut dan nantinya akan dikembalikan, dan ditambah juga beberapa parsel lebaran seperti kue dan juga yang lain-lainnya. Nah, sehingga dari beberapa warga masyarakat yang terhitung sampai dengan sekarang sudah ada 400 orang yang merasa menjadi korban dari arisan tersebut. Dari itu kurang lebih ada 430 juta rupiah yang sudah diambil oleh tersangka. Dan ini kami masih memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat dengan mendirikan posko pengaduan kasus yang dialami oleh masyarakat dengan yang merugikan dari tersangka yang sudah kita amankan. Kemudian tersangka mendengar bahwa memang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan pada tanggal 15 tersangka melarikan diri dengan suami tersangka membawa aset 2 kendaraan roda 4 dan beberapa aset yang masih tersimpan oleh tersangka. Dan alhamdulillah pada tanggal 18 kemarin, tim dari Polsek Ngoro kerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal melakukan pengungkapan dan penangkapan kepada tersangka. Dan berhasil 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam, kemudian 1 unit kendaraan pick up merek Mitsubishi Colt, kemudian uang tunai sebanyak Rp2.100.000, kemudian tabungan Bank BNI atas nama tersangka, kemudian 1 buah ATM Bank BNI 46, bukti tabungan rekening BCA atas nama tersangka, kemudian 1 buah ATM tulis ada catatan pembukuan arisan. Nah, reserse kriminal, kenapa yang dijanjikan tidak diberikan kepada para korban? Jadi ternyata tersangka ini gali lubang tutup lubang, ya. Jadi mengambil atau meminjam uang kepada warga masyarakat lain dengan bunga 10%, kemudian itulah yang diputarkan kepada para korban.
Awalnya selama 6 bulan berjalan dengan lancar, dengan upaya tersangka pinjam ke beberapa warga masyarakat yang lain. Kemudian dari keuntungan peminjaman tersebut, sebagian dia serahkan kepada pihak beberapa orang korban, dan sebagian dia membangun rumah, membeli mobil. Jadi terkesan bahwa memang bisnis ini adalah mempunyai peluang keberhasilan dengan menunjukkan saya sudah bangun rumah, menambah ruang rumah di belakang rumah sebesar 400 juta, kemudian dia beli mobil, kemudian dia beli pick up. Jadi covernya tersangka melihat bahwa memang suatu kegiatan ini menimbulkan keberhasilan ataupun juga meningkatkan jumlah kekayaan dari yang bersangkutan. Namun uang yang sudah dipakai dengan janji untuk memberikan keuntungan dan juga memberikan paket lebaran itu tidak kunjung tiba kepada para korban, dan akhirnya korban melaporkan kepada pihak kepolisian di Polsek Ngoro, dan kami bentuk tim. Ada 1 miliar rupiah yang mana uang tersebut diambil oleh tersangka untuk digunakan sebagaimana keperluan pribadi dan tidak digunakan sebagaimana janji-janji yang sudah diberikan kepada warga masyarakat, khususnya ibu-ibu yang masuk ke dalam kelompok arisan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. 378 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun. Demikian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Hitungannya dari keterangannya ya 5% dari jumlah yang diberikan ataupun tabungan tersebut. Contohnya kalau kita menabung 1 juta, ya 5%-nya ada 50.000. Ya, ini akan selalu masuk. Ya, tapi ini tidak diberikan dan sifatnya juga tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagaimana sistem pekerjaan ataupun sistem kerjasamanya, sehingga warga masyarakat merasa yang bersangkutan telah melakukan penipuan dan juga penggelapan dari hak dari warga masyarakat sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kami sudah mendatakan jumlah orang atau jumlah warga masyarakat kurang lebih ada 400 yang merasa sebagai korban dari beberapa kelompok-kelompok arisan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.